Baik, kita akan membahas terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa sering kita dengar sebagai IPM. Nah, teman-teman, Indeks Pembangunan Manusia ini adalah pengukuran harapan hidup pendidikan dan standar hidup untuk seluruh negara. IPM ini biasa digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara ini termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Teman-teman, IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Konsep pembangunan manusia harus dibangun dari 4 dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Produktivitas ini menggambarkan bahwa masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan pemerataan berarti masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil dan semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Kesinambungan berarti akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi untuk generasi yang akan datang, dan pemberdayaan pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Yang pertama, pendapatan, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga rasio ketergantungan, yang keempat konsumsi rumah tangga untuk makanan, yang kelima anggaran pendidikan atau yang biasa kita sebut sebagai APBN, yang keenam anggaran kesehatan, yang ketujuh lokasi tempat tinggal, dan yang terakhir ada penduduk miskin. Teman-teman, apa sih keterkaitan IPM dengan pembangunan ekonomi? Yang pertama, ada pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, IPM ini digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan pendidikan rakyat yang mengakibatkan peningkatan kemampuan kerja rakyat. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kemampuan kerja rakyat yang lebih tinggi akan mempengaruhi produktivitas ekonomi. Yang kedua adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Nah, pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi IPM melalui peningkatan pendapatan rakyat, peningkatan pendidikan, dan peningkatan taraf hidup. Hal ini mempengaruhi IPM melalui peningkatan pendapatan yang dapat mempengaruhi kemampuan rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan melindungi diri kita dari bencana alam dan penyakit.